Pemirsa, Ketua KPU Margaret Aliatul Maimunah meninjau kondisi korban ledakan SMA N 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan reporter Garuda TV Rofi Jamil selengkapnya. Garuda TV update mengenai korban siswa dari SMA 72 Jakarta yang kemarin sempat terjadi ledakan di masjid saat tengah berlangsung ibadah sholat Jumat, di mana hingga saat ini masih tersisa 29 siswa yang terus mendapatkan penanganan intensif dari pihak rumah sakit dan terbagi menjadi 3 rumah sakit. Ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, ada di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Pertamina, dan sebelumnya sempat dilarikan juga ke klinik dan juga puskesmas. Namun pasca dari klinik dan puskesmas ada yang langsung bisa kembali ke rumah masing-masing dan ada juga yang mendapatkan rujukan langsung ke rumah sakit. Namun memang terbanyak ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dan tadi siang juga tengah berlangsung konferensi pers dari Kapolri dan juga dari KPAI serta dari pihak rumah sakit yang juga turut menyampaikan kondisi baik itu dari kesehatan para siswa yang menjadi korban maupun penanganan kasusnya. Dan di sini saya sudah bersama Ibu Margaret yang merupakan Ketua atau Kepala KPAI Republik Indonesia. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas. Langkah yang dilakukan untuk memberikan pendampingan psikolog maupun trauma healing seperti apa? Ya, saya kira ini butuh kolaborasi banyak pihak ya. Karena kan pendampingan psikologis ini nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak punya kompeten, tapi tentu dilakukan oleh psikolog yang tersertifikasi. Jadi, tapi kan tidak hanya satu pihak, karena ada banyak pihak. Misalnya HIMSI bisa ikut serta di sini. Dari pihak rumah sakit kan juga pasti punya, bisa melakukan juga kepada anak-anak. Kemudian dari pihak kepolisian kan juga ada. Saya tadi juga melihat ada unit PPA. DKI Jakarta itu kan juga mempunyai psikolog-psikolog yang kompeten untuk melakukan hal ini. Kalau kami dari KPAI kan tidak bisa eksekusi itu ya, karena kami lembaga pengawasan, tapi kami memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan layanan itu. Gitu. Baik. Ibu, tadi Pak Kapolri juga turut mengkonfirmasi bahwa salah satu terduga pelaku ini merupakan siswa, bahkan juga sedang mendapatkan penanganan khusus di ruang ICU di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini. Barangkali Bu, nanti terkait untuk menginformasikan kepada publik saat pernyataan resmi. Sebenarnya hal-hal apa saja yang boleh diumumkan dari identitas pelaku ini? Apakah juga boleh disampaikan namanya atau hal lainnya? Barangkali gimana Bu Baik? Saya kira tergantung ini nanti ya. Kalau pelakunya adalah pelaku yang masih usia anak, kalau dia belum 18 tahun, berarti masih kategori usia anak. Maka tentu berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang SPPA kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Itu kan rujukannya adalah Undang-Undang SPPA. Karena ada beberapa hal yang menjadi perbedaan ya, perlakuan kepada anak-anak berhadapan dengan hukum ini kalau dibandingkan dengan orang dewasa yang berhadapan dengan orang dewasa yang terkena kasus pidana kan begitu. Jadi tentu kalau si pelakunya ini masih usia anak, ada beberapa hal yang mesti menjadi note. Misalnya terkait dengan mengedepankan diversi, mengedepankan restorasi justice, diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh mendapat kekerasan, gitu ya. Kemudian hak anak untuk mendapatkan hak dasarnya harus dipenuhi. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan pernyataannya Bu ya. Terima kasih banyak. Ya pemirsa Garuda TV, tentunya kasus ini juga menjadi atensi bagi banyak pihak, baik itu pemerintah daerah maupun dan juga dari pihak kepolisian. Hingga tadi Kapolri juga terjun langsung datang ke Rumah Sakit Islam untuk juga menjenguk, memvisitasi para korban yang tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta ini khususnya, di mana memang kasus ini juga masih terus dalam pemeriksaan ya, baik itu dari motifnya maupun dari kondisi atau dari hal-hal yang menyebabkan ledakan itu terjadi, khususnya di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Dan dari Presiden Prabowo pun turut juga menyampaikan arahan agar terus fokus pada korban, penanganan atau memprioritaskan para korban, dan juga kejadian ini tentunya agar bisa menjadi perhatian bersama
untuk bisa terus waspada, peduli terhadap lingkungan dan juga peduli terhadap sekitar kita jika suatu hal ini menjadi atau dirasa mencurigakan atau bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Dan begitupun dengan pihak pemerintah yang lainnya yang juga terus memberikan pendampingan baik itu dari trauma healing dan begitupun dengan fasilitas pendampingan psikologis yang terus diberikan bagi para korban khususnya di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta ini. Demikian yang dapat disampaikan.